Lanjutkan buku Mina no Nihongo Sokyu Ichi bab 12. Nah, di sini kita mau di slide pertama kita mau belajar mengenai bentuk lampau dari kata benda, kata sifat na, dan kata sifat i. Untuk kata benda dan kata sifat na, bentuk positif dan negatif lampaunya itu sama. Nah, saya ulangi lagi, untuk kata benda dan kata sifat na, bentuk positif dan negatif lampaunya itu sama seperti itu. Nah, di sini ada. Nah, jadi seperti ini. Benda atau kata sifat na plus desta. Nah, contohnya ini ame desta, yang berarti telah hujan. Ame ini kata benda ya, kita tambahkan desta. Nah, di sini untuk na-nya kita tidak gunakan karena aturannya memang seperti itu. Na tidak kita gunakan untuk kata sifat na. Nah, contohnya seperti ini. Genki desta, bukan genki na desta, tapi cuma genki desta aja. Oke, ini untuk yang positif. Untuk yang negatif, ini kata benda atau kata sifat na plus dewa atau ja arimaseng desta. Contohnya, ame dewa arimaseng desta, telah tidak hujan. Ame ini kata benda, kita tambahkan dengan dewa arimaseng desta, atau ame ja arimaseng desta. Ini bisa dipilih salah satu, dewa atau ja. Terus genki ja arimaseng desta, telah tidak sehat, seperti itu ya. Dan ini ada kata sifat i untuk waktu lampau, positif dan negatifnya. Jadi untuk yang positifnya kita tinggal jadikan seperti ini, kata sifat i terus plus kata des. Ini jangan lupa ya, kata des. Tapi dengan catatan huruf i-nya kita coret, kita hilangkan. Nah, contohnya takai. Takai itu berarti tinggi ya. Tapi kalau telah tinggi berarti i-nya kita coret, kita tambahkan dengan kata des. Nah, jadi contohnya seperti ini. Taka kata des, telah tinggi. Taka itu kata sifat tinggi, yang mana kata dasarnya itu takai. Nah, ini tanoshi. Yang ini tanoshi kata des. Tanoshi itu berasal dari tanoshi, seperti ini. Tanoshi. Nah, ini tanoshi kata des. Nah, cara kita menambahkan kata ini, kita hapuskan i-nya ya. Ini kita tidak gunakan kalau positif lampau. Jadi tinggal tanoshi kata aja, tanoshi kata des gitu ya. Terus yang negatifnya, kata sifat i ini plus kuna kata des. Kuna kata, tinggal dihafalin aja ya. Ini kata des, ini kuna kata des. Yang mana tetap ya i-nya masih kita hilangkan. Contohnya yang tadi takai. Takai ini i-nya kita hilangkan, kita tambahkan dengan kuna kata des. Taka kuna kata des. Tanoshi kuna kata des, seperti itu. Terus yang selanjutnya nani nani wa, nani yori plus kata sifat na atau i juga boleh. Yang mana pola ini untuk membandingkan dua subjek ataupun dua objek ya. Kita mau membandingkan sesuatu. Yang mana yori di sini berarti daripada atau dari. Oke, contoh aja, langsung kita masuk ke contoh. Saudara Ayu lebih pintar bahasa Jepang daripada saya. Ayu-san wa watashi yori nihongo ga jouzu desu. Saudara Ayu lebih pintar bahasa Jepang daripada saya. Nah, di sini kita jouzu ini pintar ya, walaupun di sini tidak ada kata arti lebih pintar, tapi kita bisa artikan ini sebagai lebih pintar karena di sini ada yori. Oke, seperti itu.
Indonesia wa Nihon yori hiroi desu. Indonesia lebih luas daripada Jepang. Seperti itu. Oke, selanjutnya nani nani to plus dochira ga kata sifat desu ka. Nah, di sini kita untuk menanyakan mana yang lebih dari kata sifat di antara dua hal. Nah, contohnya ini kita mau bilang misalnya mana yang lebih oke, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kamu suka, kayak gitu ya. Nah, contohnya ini. Kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Jadi di sini kita menanyakan lebih suka yang mana, kopi atau teh. Nah, di sini ada partikel to yang mana kemarin kita sudah belajar partikel to itu berarti dan ya, dan atau bersama atau dengan. Tapi kalau untuk pola ini kita artikan sebagai atau aja. Kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Nah, jadi jangan lupa to-nya ada dua di sini. Setelah ini ada dua kata benda yaitu kopi dan teh ya. Kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Seperti itu. Terus di sini ada nani no ho ga plus kata sifat des. Ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang di slide sebelumnya. Nah, di sini tadi ada di slide sebelumnya kohi to kocha to dochira ga suki desu ka? Tadi artinya suka yang mana, teh atau kopi, seperti itu ya. Jadi kita jawabnya, kalau kita menyukai kopi, jawabnya seperti ini. Kohi no hou ga suki desu. Lebih suka kopi. Kalau kita lebih suka kocha, berarti jawabnya kocha no hou ga suki desu. Seperti itu. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya nani no naka de nani ga plus ichiban plus kata sifat des. Yang paling, nah yang paling ya, di sini yang paling dalam artian kata sifat. Nah, kata sifat itu ada banyak. Contohnya yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling bodoh, yang paling tinggi, yang paling pendek, seperti itu. Oke, jadi di sini konteksnya di dalam suatu kelompok itu ada sesuatu yang paling kayak gitu. Misal di dalam kelompok buah-buahan, di dalam kelompok kelas, di dalam kelompok apapun itu, dan di antara kelompok itu ada yang paling. Oke, contohnya kudamono no naka de meron ga ichiban oishii desu. Di dalam buah-buahan. Nah, kudamono no naka de ini artinya di dalam buah-buahan ataupun di antara buah-buahan juga boleh. Di dalam buah-buahan atau di antara buah-buahan yang paling enak adalah melon. Atau melon yang paling enak, seperti itu. Kalau untuk cara mengartikannya gampang aja kalau minasang sudah paham ya. Kudamono no naka de melon ga ichiban oishii desu. Oke, melon ga ichiban oishii desu. Partikelnya jangan lupa ga ya. Nah, di sini di dalam buah-buahan melon, setelah melon ini kan melon kata benda. Terus di sini ada partikel ga. Setelah kata benda harus partikel ga. Kenapa? Karena di sini ada kata sifat yang mana sifatnya adalah oishi atau enak, seperti itu. Kudamono no naka de melon ga ichiban oishi desu. Di dalam buah-buahan yang paling enak adalah melon.